pertemuan Asian Ministerial Meeting on Transnational Crime atau pembahasan tingkat Menteri ASEAN terkait isu kejahatan lintas negara berakhir dengan menghasilkan 16 dokumen yang berisi 4 deklarasi dan nota kesepahaman Indonesia dengan 6 negara. Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo usai memimpin pertemuan ANNTC ke-17 Selasa sore di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kapolri menjelaskan Indonesia sebagai tuan rumah telah melaksanakan pertemuan ANNTC ke-17 yang berjalan baik dan lancar sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Kapolri merinci dari 4 deklarasi, 3 merupakan inisiatif Indonesia dan 1 deklarasi merupakan inisiatif Kamboja. Selain itu ada juga 1 dokumen rencana kerja terkait penyelundupan manusia, 5 pernyataan bersama dan 6 pedoman teknis. Indonesia menjadi tuan rumah Asian Ministerial Meeting on Transnational Crime atau ANNTC, yakni pertemuan tingkat menteri negara-negara ASEAN yang memusatkan perhatian pada penanggulangan kejahatan lintas negara. Untuk mengetahui informasi selengkapnya bergabung koresponden Teddy Zuhari di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Teddy, selamat sore. Sudah ada 4 deklarasi yang dihasilkan dalam pertemuan ANNTC ke-17 pada hari ini. Seperti apa poin dan elaborasi yang bisa Anda sampaikan? Selamat petang dari Labuan Bajo, Tiffany. Betul sekali, hari ini setelah masuk di rangkaian hari kedua, setelah secara resmi dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada pembukaan kemarin. Dan hari ini pertemuan tingkat Menteri ASEAN yang membahas fokus kejahatan lintas negara ini sudah juga ditutup. Tadi memang disampaikan oleh Kapolri dalam keterangan persnya ada beberapa kerjasama dan juga deklarasi yang dihasilkan. Misalkan saja disebutkan tadi Kapolri bahwa ada 4 deklarasi dan 3 merupakan inisiatif Indonesia dan 1 dari Kamboja. Sementara dari inisiatif pihak Indonesia dalam pertemuan tersebut ini menghasilkan deklarasi yang Labuan Bajo yang berisi memajukan kerjasama penegakan hukum dalam berantas kejahatan di lintas negara, kemudian juga deklarasi ASEAN tentang penguatan kerjasama melindungi dan juga membantu saksi dan korban kejahatan lintas negara, kemudian juga deklarasi ASEAN tentang pengembangan kemampuan peringatan dini dan respon dini mencegah melawan radikalisme dan juga ekstremisme kekerasan. Ini juga dari pihak diinisiasi oleh pihak Indonesia, sementara 1 deklarasi diinisiasi oleh pihak Kamboja, yakni deklarasi ASEAN tentang pemberantasan penyelundupan senjata ilegal. Selain itu, Tiffany, ada juga beberapa dokumen yang dihasilkan, yaitu rencana kerja terkait penyelundupan manusia dan juga ada 5 pernyataan bersama dan 6 pedoman teknis untuk diperhatikan seluruh anggota negara ASEAN ini dan juga mitra dialog, termasuk ada 1 negara observers yang juga hadir di pertemuan ini. Kalau melihat dari rangkaian acara memang sejak kemarin terlihat pertemuan-pertemuan ini tidak hanya melibatkan 10 negara di ASEAN, tapi juga ikut serta di dalamnya ada 3 negara sebagai mitra dialog masing-masing. Ada dari pihak Jepang, kemudian Tiongkok dan juga dari Korea Selatan. Sementara Timor Leste ini hadir sebagai negara observer. Tadi disebutkan oleh Kapolri bahwa pertemuan ANNTC ke-17 ini berjalan lancar sesuai dengan harapan Kepala Negara Joko Widodo. Dan tadi juga selain deklarasi dan juga 6 perjanjian kesepahaman bersama, juga membahas lebih rinci lagi mengenai dilakukannya kegiatan-kegiatan yang lebih meningkatkan kerjasama langsung antara para penegak hukum di lapangan, khususnya Polri seperti police to police antara negara ASEAN, kemudian juga handling over, joint investigation, dan juga mutual legal assistance atau bantuan hukum bersama. Dan berikut pernyataan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit saat menyampaikan konferensi persnya sore tadi. Tidak boleh lagi ada pelaku yang dapat bersembunyi dari kejahatan yang telah dilakukan.
Pesan ini terakomodir melalui 8 poin deklarasi Labuan Bajo tentang peningkatan kerjasama penegakan hukum dalam memberantas kejahatan transnasional. Sebagai landasan untuk melakukan upaya konkret dan operasional. Antara lain, kita melakukan kegiatan-kegiatan untuk lebih meningkatkan kerjasama langsung antara lembaga penegak hukum, khususnya Polri seperti Police to Police, Handling Over, Joint Investigation, dan Mutual Legal Assistance. Tiffany berbicara mengenai pembahasan tingkat menteri yang fokus menyoroti bagaimana pemberantasan kejahatan lintas negara di kawasan ASEAN ini sebenarnya memang ada 10 isu utama yang dibahas masing-masing, misalnya seperti terorisme, kemudian juga perdagangan orang, kejahatan dunia maya atau cybercrime, kemudian penyelundupan senjata ilegal, perdagangan satwa dan kayu ilegal, perdagangan obat terlarang, juga tindak pidana pencucian uang dan kejahatan ekonomi internasional. Dan kalau melihat dari apa yang disampaikan atau juga dari rangkaian acara hari ini juga sekaligus menandai berakhirnya keketuaan AMTC yang tahun ini memang dijatuhkan kepada Indonesia, dan untuk pekan depan, maksud saya untuk tahun depan, keketuaan AMMTC yang ke-18 diserah terimakan kepada pemerintah Laos, dan itu artinya juga sepanjang tahun 2004 AMMTC ini atau pertemuan tingkat Menteri ASEAN akan diketuai oleh pemerintah Laos dan juga akan digelar sepanjang tahun 2004 di Laos. Tiffany. Terima kasih Teddy Zuhari atas laporan Anda langsung dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.